Di hadapan saya sudah ada seorang narasumber yang menjadi informan dalam diskusi kita pada siang hari ini. Beliau kami sudah kenal baik selama hampir kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun lebih kenal beliau, dan beliau menjadi motivator bagi saya, kemudian menjadi tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelum Anda nonton video ini, jangan lupa dulu di subscribe, like, dan share, serta tonton video ini sampai selesai. Jangan skip supaya informasi yang saya sampaikan tidak terpotong, dan kalau terpotong nanti bisa membuat kesalahpahaman atau ketidakcocokan informasi. Baik teman-teman, pada hari ini saya berada di Kelurahan Kota Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Di hadapan saya sudah ada seorang narasumber yang menjadi informan dalam diskusi kita pada siang hari ini. Beliau kami sudah kenal baik selama hampir kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun lebih kenal beliau, dan beliau menjadi motivator bagi saya, kemudian menjadi tempat bercurah hati, bercerita dari usaha-usaha yang dilakukan. Kami kenal berawal dari batu akik, kemudian beralih seperti keluarga sendiri. Dalam kegiatan ini, diskusi kita, saya ingin menghadirkan beliau sebagai seorang wirausaha digital. Beliau seorang YouTuber karena punya 3 akun YouTube yang sudah monetisasi, sudah keluar iklan. Kemudian beliau juga aktif jualan online di Shopee, di Bukalapak, di Facebook, dan Instagram. Baik, langsung saja kita minta kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Indra Nur. Saya pekerjaan sehari-hari ya berjualan ya, baik offline atau online. Ya online ya, kami sama-sama jualan batu di Facebook, baik jualan madu. Jualan madu juga sama-sama kami. Lah, ya. Baik Dain, pada siang hari ini saya ingin mengeksploitasi kemampuan Dain serta wahana atau lahan yang Dain garap di dunia digital, yakni seorang YouTuber. Salah satunya YouTuber. Dain punya 3 akun YouTube yang saya ketahui, ketiganya monetisasi. Mungkin bisa Dain ceritakan awal menjadi seorang YouTuber ini seperti apa? Ya, awal menjadi YouTuber ini awalnya iseng-iseng saja sebenarnya kan. Kita upload video. Awal itu sekitar tahun 2013. Waktu itu kan masih bisa kita re-upload di YouTube. Jadi kita upload di YouTube memang sekedar iseng-iseng aja. Jadi pas tahun 2015 kita sibuk dengan penjualan batu akik, kita memang nggak acuhkan itu. Jadi setelah itu booming batu akik mulai kendor 2016. Kita berpikir apalagi yang lebih kencang. Ya kan? Jadi tunggu dulu, rumah ini kan kawan, teman-teman rumah ini hasil dari jualan batu akik. Karena waktu itu udah kalau lelang sehari bisa 300.000 kalau hasilnya kita, sampai 500.000 kan, sampai ya, 1 juta lah, gitu. Sampai 1 juta luar biasa. Jual batu kan kita waktu jual batu enggak 400-500 saja, kadang lelang kita sampai 5 kan. 5 kali 300 sudah hampir 2 juta. Pokoknya zaman itu zaman keemasan kita ya. Zaman keemasan. Ya alhamdulillah lah bisa. Alhamdulillah, itu juga lewat market online ya. Ya. Sekarang karena kalau dibilang batu nggak laku, batu mah nggak ada musimnya. Sampai kiamat tetap laku. Sampai sekarang tetap terjual, cuman nggak sekencang yang sekencang awal. dulu. Jadi kita harus berpikir bagaimana tambahan usaha lagi kan. Ya, jadi tambahan usahanya udah beralih kepada YouTuber. YouTube ya sekitar tahun 2016 itu kita coba-coba aja kan. Ada upload waktu itu kan. Ternyata diterima sama YouTube. Namun 2 tahun channel kita kena banyak karena kita re-upload, peraturan YouTube udah berubah. Nah, tapi lumayanlah kita menikmati. Jadi selama 2 tahun itu menghasilkan uang dulu. Ya, menghasilkan uang. Konon beliau ini punya kedai harian, kedai permanen itu karena YouTube. Ya, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena lah. bekerja keras di YouTube. Ya. Akhirnya di sekitar tahun 2018 peraturan YouTube berubah, yang re-upload tuh
dilibas semuanya sama YouTube. Akhirnya channel-channel itu banyak yang udah mati jadinya kan. Ya kita harus beralih lagi ke channel original, kontennya kita harus bikin sendiri. Konten buat sendiri, Ya. hasil karya sendiri. Sendiri. Jadi konten yang akun yang udah miliki sekarang aktif Ada tiga tiga. buah. Dulu Apa kan saja itu? channel yang re-upload itu dulu bukan re-upload semuanya. Ada yang re-upload, ada Ada yang tidak. campur-campur. Ya, contohnya di dalamnya ada dulu saya berbagi HP itu saya sendiri yang bikin video tutorial HP. Contoh channel masaknya istri saya suruh bikin, saya rekam. Jadi karena kena banet akhirnya videonya saya hapus semuanya. Jadi saya tinggalkan channel masak saja. Jadi saya rubahlah jadi channelnya Dapur Umi Merah. Jadi biar istri saya yang masak, saya yang rekam. Jadi kalau channel masak namanya channel tutorial, otomatis lumayan lah yang nonton. Jadinya seperti ini, untuk kedepannya bagus channel masak ini. Nah, kalau penting kita harus ada resep kita masakan ditukar terus kan. Jadi karena channel itu sudah kena banet, saya bikinlah channel baru. Channel barunya namanya Inde Tutorial. Dan channel ini tentang kerajinan, bikin cincin, pisau macam-macam lah. Membuat kerambit juga ya. Kerambit juga. Jadi Yang ketiga ada channel Gorana Minang. Oh, jadi- Nah, itu sekedar untuk pengisi karena kita pergi jalan-jalan, itu kita pergi sepeda berdua, Iya, kita iya. masukkan aja ke sana kan. artinya ketika kita berkegiatan itu bisa dimanfaatkan. Iya, Salah satunya pergi jalan-jalan ya. Ya rugi kalau nggak dimasukkan kan. Iya. Lagi itu juga gratis kan, kita mau Gratis, upload ya. nggak bayar juga kepada Iya. orang. Baik teman-teman semua, 3 akun YouTube beliau sudah monetisasi. Dalam perjalanan usaha beliau tentu ada naik turunnya dalam mengelola YouTube ini. Bagaimana pengalaman Dain? Ada masalah atau halangan rintangan dalam membesarkan akun ini? Ya, kendalanya kadang kita memikirkan konten. Apa yang kita bikin tiap hari kita harus pikir keras. Contohnya kalau kita ini kita harus mengikuti selera penonton, selera subscribe kita kan. Ya, kalau kita turutkan apa yang kita mau, penonton nggak suka kan percuma. Video nggak ditonton kan. Ya kendalanya itulah pikiran. Waktu, karena kita jualan juga di rumah, jadi kita bikin video nggak bisa tiap hari. Bikin video sambil kita jualan, berhenti ada orang belanja kan. Ya sambil jualan saja beliau YouTube sudah menghasilkan, apalagi kalau ada yang mau fokus mungkin lebih bagus lagi ya. Ya kalau fokus ya mungkin bisa bikin video 1 kali sehari Iya, kan. bisa buat video 1 kali sehari. Ya. Tapi udah kan membuat kerajinan bukan untuk diri sendiri saja. Ya. Kerajinan yang udah buat itu Conan juga udah pasarkan di lewat online juga. Ya. Gimana ceritanya tuh? Ya kita bikin video itu kan kalau bisa janganlah membuang satu video, janganlah membuang uang ya. Kita bikin video cincin, dan cincin itu saya jual di marketplace, contohnya di Shopee dan Bukalapak. Otomatis kita bikin video, kita nggak rugi-rugi aja bikin video itu ya. Jadi otomatis terjual, malah mungkin lebih banyak saya menjual cincin dari AdSense yang dapat dari Oh, YouTube. luar biasa. Jadi cincin yang udah buat itu udah posting di Shopee. Di Shopee, Dan artinya YouTube menjadi media iklan. Media iklan ya. Jadi kalau orang bayar di iklan itu, kalau kita mengiklankan produk kita di YouTube. Ya. Jadi video sudah nanti punya nilai di AdSense YouTube, Ya. yang hasilnya bisa kita jual di marketplace. Marketplace. Oke teman-teman semua. Jadi gitu teman-teman. Beliau menjadi seorang YouTuber tapi tidak mati-matian di YouTube, tapi menjadikan YouTube salah satu wahana atau Ya. toko lah ya. Toko. Jadi media pengenalan diri. Produk-produk yang dia buat lewat kerajinan tangan, terutama cek akun NDI Tutorial. Di sana akan teman-teman temukan kerajinan-kerajinan yang siap untuk dipasarkan. Ya kalau kita sekedar bikin video aja nanti kan rugi banyak kita, apalagi kita awal-awal pemula mau mulai YouTube, kita perlu modal. Beli bahan, kalau sekedar bikin video nanti videonya belum dapat iklan, uang udah habis. Nah, itu susah jadinya kan. Iya. Jadi dari 3 akun YouTube itu
mana akun YouTube yang memiliki video tingkat penonton yang sangat tinggi? Yang channel Indie You Tutorial. Oh, ini ada yang di situ apanya? Video yang viral gitu. Ada sekitar 3 video itu viewernya ada sekitar 1 juta ke atas, 1 sampai juta? 1.700.000. Luar biasa. 1 Ya, juta lumayan penonton lah. dengan YouTuber pemula ya. Ya. Bukan dia kalau artisnya di YouTuber ya udah terkenal lah ya, udah terkenal. Hanya menambah-nambah aja. Tapi kalau dari awal membuat sebuah video kemudian trending, nah ini yang luar biasa. Ya trending juga enggak lah pokok, tapi lumayan lah. Lumayan lah, merendahkan diri ya saya. Jadi akun yang viral, maksudnya video yang viral itu terus penonton terus bertambah ya. Terus bertambah tiap hari biasanya. Dari video itu ada yang cincin yang udah jual. Ada cincin kayak cincin dari ringgit Malaysia itu kan saya jual di YouTube tuh. Kadang ada yang melalui WA, ada yang melalui Shopee dan Bukalapak. Ya karena mungkin ada yang viral cincin itu penontonnya banyak yang tertarik ya. Tertarik dia Karena kan. cincin. Malah cincin itu kan saya bikin kayak cincin emas kan. Iya. Malah yang kesan juga itu bikin cincin tunangan dia. Ada buat cincin tunangan luar biasa. Ya mungkin kita nggak terpikir gitu, Iya. sampai situ ya. Ya kan irit. Iya Ya, iya. beli 100.000, 100.000, 200 Iya, udah iya. bisa tunangan. Iya. Kalau buat cincin di perak ya habis. Lumayan. Pengalaman saya ya habis banyak ya. Ya. Banyak lah. Jadi kalau untuk tunangan dibuat cincin dari ringgit Malaysia atau dari koin lah sifatnya. Ya, kalau tutorial sudah saya ada di YouTube tinggal nonton bikin sendiri. Iya. Lebih murah Iya biayanya. bisa buat bikin sendiri saja. Iya. Gitu. Tapi kalau tidak punya waktu bisa Pesan. Nah, pesan ke Dain. Nanti ada jomblo yang mau nikah nanti kemudian pusing mikirin bagaimana cara cincinnya karena tunang kan belum pasti ya. ya. Bisa pesan tunangan kisaran biaya 200.000 atau 250 udah dapat 2 pasang cincin. Dari YouTube ini ini kan YouTube sebuah lahan untuk mencari uang. Sebagaimana yang saya tahu sudah jatuh bangun dalam berbagai usaha. Jadi sudah pernah jadi seorang grosir, sudah pernah mengampas kampung-kampung, kemudian sudah buka konter juga, sudah usaha parfum juga, meskipun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya. Tentu udah punya tips, prinsip serta kekuatan jiwa yang luar biasa. Bagaimana udah bisa bagi kepada kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan ada yang punya usaha tapi tidak di YouTube, punya usaha tapi masih malas mungkin, atau masih belum kuat semangatnya, mungkin bisa udah bagi. Ya. Kalau usaha ini kita yang memang harus gigih, konsisten. Kalau seandainya kita ragu-ragu dalam berusaha ini, ya memang nggak jalan idenya. Kalau kita ada pikiran, rencana, langsung kerjakan. Langsung eksekusi. Ya, langsung kerjakan. Kalau pikir-pikir, tak besok. Akhirnya dalam hari itu tiap hari sampai seminggu mungkin kita enggak. Jadi Ya. khayalan itu tuh harus dinyatakan. Dinyatakan. Ya. Kalau cuma menghayal-hayal saja ya. Ya. Sama lah dengan cerita kita kan dulu siapa yang menghayal-hayal ambil aren, hayal ini, hayal itu, jatuh gitu ya. Ada pernah cerita masa lalu di waktu sekolah. Ya, mimpi itu harus diwujudkan. Diwujudkan. Dalam usaha tentu punya kawan, punya sahabat tempat sharing. Itu seberapa penting bagi Dain punya orang-orang yang bisa menyokong usaha kita ini? Ya sangat penting sekali. Contohnya dalam usaha ini memang kita harus bergantung ke teman-teman kan, ya sahabat-sahabat yang lain kan. Jadi kadang ada kita kendala, kadang ya temannya kadang ada yang pengalamannya lebih dari kita kan. Solusi. Ya solusi kan. Atau barang jualan kita Enggak jalan, iya. temannya juga kan. Iya. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi yang punya usaha jangan pikir Pakai orang saki sangkut pasang. resaki sangkui bersangkui bak nyawa saja sehingga kawan-kawan kita tinggalkan, nggak bisa. Dalam usaha juga jadi seorang YouTuber, beliau hadir juga dalam membantu saya dalam mengenalkan channel saya, kemudian beberapa kali malahan kami saling tukar barang. Mungkin bisa jadi yang memilih barang saya, dia kenal dengan saya tapi lebih nyaman belanja dengan Dain. Atau sebaliknya, dia tahu barang Dain tapi nyaman belanja dengan saya. Itu salah satu rahasia dari silaturahmi. Jadi dalam usaha jangan tinggalkan sahabat-sahabat. Ya betul sekali. Itu mah rahasianya tuh. Pokoknya silaturahmi itu memang penting. Kalau
Contohnya kalau pengen usaha sendiri, ya di hutan aja jualan mana? Ya, seperti itu. Contoh di pasar orang Iya. jual cabai sama orang jual cabai dekat-dekat. Iya, Rezekinya kan udah ada. udah ada. Yang penting usaha terus ya. Kalau Karena- tidak ada saingan ya jualan di hutan. Ya. Atau mungkin ada yang jualan dia matikan kartu kawannya. Ya. Kan ada juga seperti Ada itu. juga tuh, Kita, banyak apalagi juga dalam gitu. online kan dia buat akun-akun fake atau dia repost Facebook kita sehingga kita mati. Ya, Tapi orang-orang seperti itu saya lihat nggak bertahan, bertahan paling dia akan mati sendiri. mati sendiri. Baiklah teman-teman semua, demikian obrol kita pada siang hari ini. Bagi kawan-kawan yang ingin jadi YouTuber, bisa mungkin konsultasi kepada Dain tips-tipsnya. Di 3 channel itu Dain berapa ribu subscriber masing-masing channel? Channel yang Goranah Minang sekitar 9.000, yang Inde Tutorial sekitar 24.000 kalau nggak salah, 25 lah. Yang channel Dapur Merah sekarang udah 29.500 kalau nggak salah. Hampir rata-rata di atas 10.000 Dan target semuanya. kita doakan saja 100.000 subscribe 2020 ini ya. 100.000 Kita subscriber pengen masing-masing dapat capai. super play button. Oh, luar biasa. No, itu cita-cita. Iya, di kita. Itu harus kita miliki. Iya. Setiap orang harus punya cita-cita yang akan dia kejar. Ya, bantu doa ya teman-teman. Iya. Tahun 2020 100.000 subscribe. Doa itu tidak akan Iya. terwujud kalau nggak di-subscribe. Ah, Teman-teman iya. semua ini harus Ya, subscribe. itu minimal tuh segitu. Minimal. Baik, teman-teman, demikian semangat yang luar biasa disampaikan oleh Dain. Saya mendatang beliau karena saya tahu beliau. Ini bukan kaleng-kaleng cerita, ini bukan cerita hembus-hembus ya. Karena memang punya usaha, punya akun YouTube, kemudian menghasilkan dari usaha yang ada. Oleh sebab itu bagi kawan-kawan yang punya usaha, lakukan, jangan hanya dihayal dan di angan-angankan saja. Ya. Dengan mulai melakukan, meskipun sedikit dia akan berkembang seiring waktu, kemudian cari kawan-kawan yang saling Ya. mendukung usaha Yang kita. bersabar memang perlu. Nah, sangat penting dalam bersabar ketika menjalani sebuah terburu usaha. nafsu kan. Jangan terburu nafsu sehingga usaha tadi tidak terarah dan tidak termanajemen yang baik. Ya. Baik, saya Nova Zalikma, undur diri di depan semua. Indra Nur, Kami berdua undur diri di depan teman-teman semua. Kami tutup dengan baca Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.